Karena itulah sebuah cita-cita itu akan kita dapatkan dengan usaha. Harus ada usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan akan berat kita dapatkan, susah untuk tercapai ketika tidak ada usaha di dalamnya. Nama saya Amrullah Desipato, ya, sering dikenal dengan nama Desipato. Saya lahir di Sungguh Minasa 30 Januari tahun 1976. Kemudian jenjang pendidikan saya dari sekolah umum SD Negeri Panciro, terus selanjutnya saya lanjutkan di SMP Negeri 15 Barombong, Makassar. Kemudian selanjutnya saya lanjutkan di SMA swasta, SMA Bataragoa, Sungguh Minasa. Selanjutnya setelah selesai sekolah umum, alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kami terdorong untuk melanjutkan pelajaran diniyah, dan kami sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan di Gresik, Jawa Timur, di bawah pimpinan ketika itu Al-Ustadz Ainur Rafiq hafizahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah kembali dari Gresik, karena di sana tidak cukup 1 tahun, kami lanjutkan pelajaran-pelajaran kami di guru-guru kami. Kami sempat mondok di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar, di mana pengajar-pengajar ketika itu guru kami yang ini termasuk guru yang juga banyak memotivasi kehidupan kami, Al-Ustadz Abu Abdillah Khidir Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala, dan juga belajar kepada adik beliau Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain hafizahullah ta'ala, dan juga belajar kepada guru kami yang juga merupakan ipar dari guru kami yang sebelumnya, Al-Ustadz Luqman Jamal LC hafizahullah, dan juga belajar kepada Al-Ustadz Mustamin Musaruddin hafizahullah ta'ala, dan juga belajar kepada guru kami yang lainnya, di antaranya Al-Ustadz Ibnu Yunus hafizahullah ta'ala, dan tentunya banyak lagi di antara guru-guru kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga kami sering mengikuti daurah-daurah ilmiah yang kadang ada pengajar-pengajar dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia, mengadakan daurah 1 pekan, atau pengajar-pengajar dari Yaman mengadakan daurah 1 pekan. Itu juga kami sering hadir di majelis-majelis tersebut, atau kadang ada yang datang 1-2 hari. Dan juga kami pernah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kami mengikuti daurah selama 14 hari di Masjid Nabawi. Ketika itu materi dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala. Jadi ketika kami pulang dari Pondok Gresik, sebelumnya sebenarnya sudah ada bersama teman-teman membentuk tahfidzul Quran. Ketika itu dibentuk di sekitar Mangasa bersama teman-teman, bentuk tahfidzul Quran. Kemudian setelah itu dipindahkan ke Panciro, tahfidz tersebut. Namun untuk terjun lebih serius lagi itu ketika tahun-tahun 2002 atau 2003, kita bersama teman-teman mengasuh Pondok Putri As-Sunnah Panciro, dan juga
terlibat di Pondok Tahfidzul Quran di Parapa, Takalar. Di situ kita mulai serius dalam dunia pendidikan dan dalam dunia dakwah sampai hari ini. Dan termasuk program kita, kami sudah mengadakan program dakwah khutbah Jumat bulanan yang kita lakukan ke Malino dan sekitarnya. Untuk sementara sudah berjalan ada kurang lebih 3 tahun di Kecamatan Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong. Alhamdulillah, biidznillah. Menurut Ustaz, konsep dakwah yang baik itu seperti apa, Ustaz? Kalau konsep dakwah yang baik, dakwah itu ibadah. Dan ibadah itu teranggap sebagai sebuah ibadah yang diterima di sisi Allah ketika ibadah itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, dan ibadah itu mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah tersebut. Maka termasuk dakwah di dalamnya. Dakwah yang benar adalah dakwah yang dibangun di atas keikhlasan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau dalam dakwah. Dan di antara contoh yang paling penting untuk kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, bahwa perkara yang paling penting dan paling banyak perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercurah padanya adalah tentang permasalahan akidah, tentang permasalahan tauhid. Maka itulah ciri dakwah Rasulullah, dan orang-orang yang mengikuti beliau senantiasa punya perhatian besar terhadap dakwah akidah, dakwah tauhid. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, saya berdakwah menyeru kepada Allah. Ini konsep keikhlasan. Bukan berdakwah kepada yayasan, bukan berdakwah kepada kelompok, bukan berdakwah supaya orang mengikuti diri kita, tapi kita berdakwah supaya orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ad'u ilallah ala basiratin, dibangun di atas basirah, dibangun di atas ilmu. Kata dalam ayat disebutkan ana, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Demikian konsep dakwahnya. Dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi penekanan ketika orang berdakwah harus berdakwah ke jalan Allah, bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada yayasan dan yang selainnya. Wallahu taala a'lam. Selama menjalani dunia dakwah, apa kendala apa saja yang sudah temui selama berdakwah? Namanya dakwah dan perjuangan itu pasti ada kendalanya. Syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi jalan-jalan kebenaran. Di antara kendala tersebut, kadang dalam satu tempat misalnya pengurus lain mengizinkan kita untuk berdakwah di tempat tersebut, tapi ada yang lainnya yang menghalangi. Atau kadang sebagian mengizinkan untuk diadakan kegiatan, sebagian lainnya menghalangi. Itu termasuk kendala. Termasuk juga kendala biaya operasional biasa ketika ke daerah itu. Tapi insyaallah taala prinsipnya siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Adapun kendala-kendala yang kita temui seperti yang disebutkan tadi, adanya menghalangi dakwah, biaya operasional dan lainnya, itu pun kalau dibandingkan dengan apa yang menimpa para nabi dan para rasul, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang menimpa mereka.
Kalau sebenarnya kalau yang membangun tempat ini secara pribadi bukan saya, dari keluarga, ya. Dari keluarga, sebagai ada keluarga yang ketika itu mendapatkan dana, memang dia berpesan sama saya, jangan harta ini jangan dulu dibagi-bagikan kepada yang lainnya sebelum jadi masjidnya. Ya. Bahkan beliau sebenarnya punya rencana bikin sekolah, cuma qadarullah masyafa'al, sekitar 1,5 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Orang yang menginfakkan. Cuma dia dari dulunya punya cita-cita ingin membuat masjid yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beribadah di tempat tersebut. Jadi untuk konsep hidup, setiap manusia yang berakal itu punya cita-cita, dan manusia di dalam bercita-cita itu bermacam-macam sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang dia ketahui dari kehidupan ini. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beriman tentang adanya surga dan neraka, tentunya cita-cita mereka terbesar adalah bagaimana bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu cita-cita. Karena itulah sebuah cita-cita itu akan kita dapatkan dengan usaha. Harus ada usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan akan berat kita dapatkan, susah untuk tercapai ketika tidak ada usaha di dalamnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Orang yang beriman yang kuat, ini di antara ulama kita ada yang mengatakan kuatul iman, yang kuat keimanannya itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan orang yang beriman yang lemah keimanannya. Tapi Rasulullah mengatakan wa fi kulli khair, semuanya punya kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kalian mengusahakan apa yang bisa mendatangkan manfaat untukmu. Wala ta'jizan, atau wasta'in billah, bersungguh-sungguh dalam usaha, minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizan, dan jangan pernah lemah. Itu konsep kehidupan. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan harus dipenuhi dengan usaha, doa, dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, itu konsep hidup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita bahwasanya dalam sebuah potongan hadis, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu keluar di pagi hari berusaha. Famu'tiquha au mubiquha, ada manusia yang usahanya memerdekakan dirinya, selamat, menjadikan dirinya bisa selamat dari siksaan api neraka, dan ada yang justru dengan usahanya menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan dan kebinasaan. Karena itulah seorang mukmin yang punya pandangan dan cita-cita ingin mendapatkan surga, selamat dari neraka, maka jalannya adalah keimanan, amalan soleh. Keimanan dan amalan soleh. Dan di antara bentuknya adalah bentuk yang seperti ini. Kita saling mempelajari agama ini, saling menasihati, saling mengingatkan, saling bertawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Semua perkara-perkara tersebut adalah jalan-jalan untuk mengantarkan kita kepada cita-cita yang mulia, sekali lagi selamat dari neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Seorang penyair pernah berkata bahwasanya kalian berharap untuk mendapatkan keselamatan, tapi kalian
tidak menempuh jalan-jalannya. Ketahuilah bahwasanya perahu itu tidak berlayar di atas daratan. Artinya, kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah cita-cita, harus dengan usaha, doa, dan jangan pernah menyerah. Untuk pesan-pesan kami, dan pesan ini untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudara kami di luar sana. Perjalanan hidup di dunia ini itu singkat. Dan banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menuju negeri akhirat. Banyak bekal yang harus kita persiapkan untuk melanjutkan kehidupan kita yang kekal abadi di negeri akhirat. Bersamaan dengan banyaknya bekal, kehidupan ini sangatlah singkat. Karena itulah saya wasiatkan diri saya dan kepada saudara-saudara kami di luar sana. Carilah sebab-sebab yang bisa dengan amalan yang sedikit bisa bernilai banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Carilah sebab-sebab yang bisa melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya adalah amal jariyah. Di antaranya adalah amal jariyah. Sedikit tapi bisa berlangsung dan bisa berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amal jariyah yang paling utama adalah mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama. Terakhir, sebuah kisah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar tentang imra'atun baghi, tentang perempuan pelacur. Jadi perempuan pezina, bukan perempuan yang berzina, perempuan pezina. Memang pekerjaannya adalah berzina. Tapi suatu waktu dia dalam keadaan haus, maka dia mendatangi sebuah sumur dan ambil air dari sumur tersebut, kemudian dia minum darinya. Setelah dia minum, maka ada seekor anjing yang mendekatinya, dan anjing itu menjilat-jilat tanah yang ada di depannya karena hausnya. Maka bergeraklah hati sang perempuan tersebut, mengeluarkan sepatunya, mengambil air dan memberikan minum kepada seekor anjing. Perhatikan riwayat ini. Yang memberi minum adalah seorang pezina, seorang yang sangat hina. Yang diberikan minum adalah hewan yang paling hina, seekor anjing. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu menjadi sebab perempuan ini diampuni dosanya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah kehidupannya dan akhirnya menjadi penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh ulama kita dalam riwayat ini, kalau saja seorang pelacur menolong seekor anjing yang hina, yang sangat kehausan, dia tolong dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tolong anjing yang hina tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Maka bagaimana lagi kalau kita seorang manusia memberikan pertolongan kepada manusia yang lainnya yang hatinya akan mati. Hatinya akan mati karena dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan kedzaliman, kemudian kita hidupkan dengan ilmu agama. Maka bagaimana besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan untuk saudara-saudara kami di luar sana. Marilah kita untuk menjadi mafatihul lil khair, menjadi pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan. Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima seluruh amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, as-siddiq, wasyuhada'i was-solihin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita
dari jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan menyelamatkan kita dari jalannya orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahi doa-doa kita. Allahumma amin.